Semua orang tentu tahu dengan tanaman atau sayuran bayam, karena bayam ini adalah salah satu sayuran favorit dan paling terkenal di seluruh kalangan usia. Salah satu jenisnya adalah bayam Brazil yang memang asalnya dari Brazil dan penuh khasiat. Kali ini Cece Petani Kantoran mau memperbanyak tanaman bayam Brazil yang ternyata mudah banget. Ikuti terus videonya dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja, berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini habis lebaran, Cece Petani Kantoran mulai beres-beres lagi nih. Tanaman apa yang paling mudah tapi bisa kita manfaatkan, karena kita nggak mau ribet tapi pengen ada hasilnya dan nggak mau ribut banget lah pokoknya. Kalau Cece Petani Kantoran, kalau bisa yang paling mudah ya nanam tanaman. Salah satunya yang sedang aku rapikan dan aku perbanyak karena saking mudahnya dan banyak manfaat adalah tanaman bayam Brazil. Banyak yang belum tahu kalau bayam Brazil yang bentuknya seperti ini ya, kadang-kala suka numbuh sendiri, itu sayuran yang tepat banget untuk ditanam. Cobain deh ibu-ibu yang lagi pada gabut, yang masih suka rebahan, coba tanam ini. Biasanya bayam ini dimasak dengan dikukus atau direbus. Memang rasanya renyah, ada sedikit pahitnya, tapi khasiatnya melimpah dan tidak menjadi masalah kalaupun ada sedikit pahitnya ini. Sekedar informasi sebelum kita menanam, mudahnya seperti apa, ini dia manfaat dari bayam Brazil. Yang pertama, menjaga daya tahan tubuh karena adanya kandungan vitamin C. Kemudian juga bisa mencegah sembelit karena mengandung serat yang tinggi. Selain itu juga menjaga kepadatan tulang karena adanya vitamin K. Selain itu ternyata bisa menjaga kesehatan mata karena makanan ini bernutrisi dan kaya akan vitamin A. Bayam Brazil juga mengandung asam folat sehingga bisa mencegah anemia dan melancarkan peredaran darah. Selain itu karena ada kandungan vitamin A, B6 dan vitamin C bisa meningkatkan fungsi otak. Dan yang terakhir itu bisa mencegah kanker karena di dalamnya terkandung senyawa antioksidan yang diyakini bisa mencegah pertumbuhan sel-sel kanker dalam darah. Sekarang waktunya kita mau memperbanyak dari tanaman bayam Brazil yang udah ada. Jadi ya ini udah pada tinggi banget ya, sederet. Nggak aku panen dulu, nanti aja deh panennya, nanti aja masaknya, nanti aja untuk mengambil manfaatnya. Sekarang supaya kita bisa panen terus dan panen agak banyak, kita akan perbanyak dulu. Yang pertama tentu saja aku memanfaatkan rak bekas ini. Kemudian kita siapkan polybag yang sudah aku isi dengan campuran dari tanah, arang sekam, juga kompos ya teman-teman ya. Jadi ini kita pastikan dulu ini sudah gembur banget nih. Syarat tumbuhnya untuk tanaman bayam Brazil ini mudah banget. Jadi tanaman ini tahan terhadap kondisi tanah, kemudian bisa tumbuh baik di tempat teduh maupun di bawah sinar matahari. Selain itu pemanenannya juga cukup singkat, yaitu 15 sampai 30 hari itu kita sudah bisa dipanen, dan pertumbuhan kembalinya itu bisa mendapatkan kandungan flavonoid yang baik. Perawatannya bagaimana? Sampai panen 15 sampai 30 hari itu cukup disiram aja. Dan bagi teman-teman yang punya pupuk kandang, kalau bayam atau bayam Brazil seperti ini itu sudah cukup. Tapi kalau yang mau menambahkan dengan pupuk kimia itu bisa menggunakan pupuk NPK dan itu dosisnya rendah banget. Ini aku lagi menggemburkan dulu ya untuk semua polybagnya. Sebelum kita menanamnya, sesudah kita campur, kalau bisa pupuk kandang kayak kotoran kambing atau kotoran hewan itu bagus banget, kita siram dulu. Yaitu tujuannya adalah tanahnya ini adalah lembab sehingga mempunyai nutrisi yang tinggi.
Kemudian aku mulai memotong-motong untuk menyiapkan tanaman yang akan kita potong ya, seperti ini. Bukan tanaman yang akan kita potong, tapi yang akan kita tanam kembali dari tanaman bayam Brasil yang awalnya ada berapa polybag. Jadi aku potong ya untuk tanaman-tanaman yang sudah meninggi. Kalau daunnya yang kuning-kuning ataupun yang sudah jelek kita buang aja. Kita sortir, bahkan kalau batangnya yang menguning pun jangan digunakan ya. Jadi seperti ini nih, aku potong karena ini udah tinggi banget. Memang sengaja kemarin kita biarin supaya bisa kita tanam di polybag yang lain, sehingga tanaman bayam Brasil ini akan banyak. Nah seperti ini ya, kita pilih yang batangnya masih hijau, masih segar, tidak ada daun yang kuning ataupun batang yang kuning. Jadi kalau kita mencoba menanam tanaman bayam Brasil ini betul-betul mudah dan murah. Jadi karena apa? Kita memperbanyaknya, nggak perlu kita beli bibit, mengeluarkan uang, kemudian nggak perlu lahan luas, dan hasilnya kalaupun ini nanti semuanya bisa numbuh, itu cukup banyak. Kebutuhan kita untuk sehari-hari itu akan tercukupi dari, kalau yang dulu itu ada istilah namanya warung hidup ya. Warung hidup tuh kita jadi mempunyai stok makanan atau mengambil kebutuhan dapur kita itu dari halaman kita, jadi cukup, nggak usah membeli. Jadi bisa ngirit banget nih kalau yang mau coba menanam tanaman bayam Brasil. Nanti tinggal divariasikan aja, bisa melihat ke YouTube olahan apa saja dari bayam Brasil. Buat yang mau nanam atau menjadi petani di rumahnya aja, ini cocok banget nih buat pemula ya, karena tanaman ini cukup ditancepin aja batangnya yang tadi aku potong-potong, nanti dia akan ada akarnya, cepet banget. Jadi mudah banget tumbuhnya, toleran banget terhadap kondisi tanah apapun. Kalau lupa siram juga dia jarang banget nih ya langsung mati, ataupun kalau kebanyakan siram juga suka tahan ya, walaupun jangan sampai banjir banget. Dan kegiatan ini kita lakukan pagi-pagi sambil kita juga berolahraga. Kemudian juga ini kelihatan ya sinar matahari yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain perbanyakan menggunakan stek batang seperti ini, sebetulnya juga bisa menggunakan biji. Tapi kalau biji otomatis kita akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi ini termasuk tanaman yang irit waktu, irit tenaga, dan irit biaya, tapi hasilnya ini maksimal. Jadi aku sih menyarankan mendingan stek batang aja kayak gini ya. Jadi gak perlu kita beli dulu, nunggu dulu, walaupun sebetulnya cukup murah juga kalau dari biji, tapi kita membutuhkan waktu lebih lama. Di negara asalnya tanaman ini katanya banyak digunakan sebagai salad ya. Jadi kalau yang mau mukbang ya, teman-teman yang mau mukbang kemudian yang mentah-mentahan lalapan, itu cocok banget nih nanam ini. Nah sekarang kita mulai motong-motong ya. Jadi aku lancipin dulu ujungnya, dan bagian bawah daunnya itu yang paling bawah aku buang. Jadi kita akan tanam seperti ini, satu polybag supaya agak rimbun, nanti kelihatannya juga bagus. Ini aku tanam bisa 3 sampai 4 stek batangnya. Nah seperti ini, tinggal tancep-tancepin aja, mudah banget kan. Tanaman ini juga termasuk tanaman yang sekali tanam bisa panen berkali-kali. Jadi nanti kalau kita misalnya membutuhkan, karena namanya warung hidup ya, pas mau masak kita ambil, nanti akan numbuh lagi daun-daunnya ini, dan daun-daunnya ini hijau seger ya. Kalau kita kumpulin nanti bagus. Nanti kita ikuti terus ya Cece Petani Kantoran. Karena itu jangan lupa klik subscribe-nya. Nanti kalau sudah mulai rimbun, mulai banyak, nanti kita bikin challenge lagi nih kepada teman-teman yang suka masak, masakan apa saja, olahan apa saja dari bayam Brasil ini. Dari mulai nanamnya udah bikin sehat, karena aku seperti ini ya, setiap pagi kena sinar matahari dan bergerak. Dan nanti pun kalau nanti kita masak, itu tanaman ini banyak manfaat kesehatannya. Dan satu lagi tambahannya, bisa bikin sehat kantong kita, karena bisa ngirit dengan panen sendiri di halaman atau di pekarangan kita.
Udah selesai nih untuk menanami semua polybag yang hari ini aku siapkan. Nanti kalau masih ada tempat, ada polybagnya, bagian bawahnya mau aku penuhin lagi untuk tanaman bayam Brasil ini di area ini. Terima kasih ya yang sudah menonton video Cece Petani Kantoran pagi ini, bagaimana menanam tanaman yang kaya manfaat tapi minim modal sehingga banyak sekali nanti keuntungannya buat kita pemula yang mempunyai lahan yang sempit aja. Sekali lagi Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang.